keren Malang ini. Ngikuti mobil di depan ya. Waduh, ada yang kecelakaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Sekarang kita lagi ada di Malang. Ini tepatnya habis melewati lapangan Rampal, lapangan punyanya TNI Angkatan Darat sepertinya ya. Ini saya mau ajak teman-teman untuk bikin video lagi, video perjalanan ke Surabaya. Arahnya ke Surabaya, tapi nanti videonya kita akhiri sampai ke Pandaan Pasuruan ya. Kita bikin video perjalanan dari Malang menuju ke Pandaan Pasuruan. Kita lewat jalan arteri, jalan yang lama atau jalan kuno ya. Ini lama sekali saya nggak lewat sana. Biasanya kalau ke Malang itu lewat tol teman-teman, pakai mobil. Nah ini sekarang mumpung pakai motor, kita mau coba untuk lewat jalur arteri yang lama itu. Kondisinya sekarang seperti apa? Penasaran saya, pengen tahu. Ini kalau ke kanan ada Taman Panglima Sudirman, ke kanan saya nggak tahu kemana. Saya coba belok kiri, mau langsung ambil jalur yang ke Surabaya atau arah ke Surabaya. Di kanan kita ini ada namanya Rumah Sakit La Valette. Namanya nama kebelanda-belandaan ya, nama kuno. Depan kita ada perlintasan rel kereta api. Kita akan mencoba untuk melewati perlintasan ini, kemudian nanti ambil lajur kanan atau mengarah ke Surabaya. Nek nutut nanti sebenarnya saya pengen bikin video yang dari Pandaan ke arah Trawas teman-teman, ke arah Trawas. Dulu pernah bikin, cuman audionya kayaknya nggak maksimal. Nah, ini pengen bikin lagi, cuman sayangnya ini kesorean ini. Saya start dari Malang sekarang jam 4 teman-teman, jam 4 sore. Mudah-mudahan nanti nggak keburu gelap, kita nutut sampai ke Pandaan masih terang ya, mudah-mudahan nanti. Depan kita perempatan, kita belok kanan, masuk jalan Sutoyo, Legend Sutoyo. Seperti ini penampakan kota Malang di jalan Legend Sutoyo teman-teman. Ini kotanya asri banget ya, banyak pohon-pohon besar seperti ini di kanan kiri jalan. Pohonnya gede-gede, kayaknya udah usianya udah puluhan atau mungkin bahkan ratusan tahun ya. Ada yang sampai dilingkari, misalkan tangan dua orang itu nggak cukup teman-teman, saking besarnya pohonnya itu. Mobil Mahkota Cita. Ini showroom mobilnya ginyis-ginyis di dalam tadi itu.
Dari Jalan Lejen Sutoyo sekarang kita masuk ke Jalan Lejen S Parman. Jadi walaupun satu jalur, ini jalannya ternyata dibagi-bagi. Yang pertama tadi Jalan Lejen Sutoyo, yang sekarang Jalan S Parman. Sama-sama legendnya. Nah ini teman-teman, bedanya jalur kalau kita mau ke Jombang yang melalui Batu ya, yang melalui Batu itu relatif lengang jalurnya. Sementara kalau lewat sini itu sering macet, arus lalu lintasnya padat sekali, seperti yang tampak di saat ini kita berada ini. Mudah-mudahan nanti nggak ada kemacetan ya. Itu yang antri di SPBU panjang sampai ke jalan. Masuk ke Jalan S Parman lagi, ada tulisannya. Masih tetap Jalan S Parman. Banyak kantor-kantor gede banget. Di kanan kita ini ada kantor wilayah Direktoral Jenderal Pajak. Dirjen wilayah seperti itu biasanya yang membawahi beberapa kabupaten ya. Jadi di tiap kabupatennya ada, kemudian yang mengkoordinir di beberapa kabupaten ada, baru kemudian sampai ke tingkat provinsi. Nek provinsi tok ternyata gak ngatasi, masih butuh bantuan tangan-tangan lagi yang ada di bawahnya. Ini apa ini? Hotel atau apa ini yang di depan kita ini? The Alana by Aston. Oh, ada hotel di kanan kita. Kecil tapi tinggi hotelnya. Ini pohonnya teman-teman, kau gede ini ya. Itu yang saya bilang tadi, dirangkul 2 orang itu nggak cukup itu. Setiap lampu merah terjadi penumpukan seperti ini. Semi-semi macet ya. Ini ada petunjuk jalur alternatif menuju Surabaya, belok kiri. Oh, nanti kalau lewat jalur alternatif tambah bingung. Saya tak coba lurus saja teman-teman ya. Ada Masjid Sabilillah Malang sebelah kiri kita. Wih, gede banget masjidnya. Ini habis lampu merah, jarak 100 meter ada lampu merah lagi. Waduh, ini yang bikin macet. Jadi bertumpuk-tumpuk ya antriannya. Mumpung hijau, mudah-mudahan jalan terus. Wah, ini yang gede apa ini? MCC, Creative Culture Ambience. Urus jalan terus. Ini papan petunjuknya tadi. Nggak berhenti malah dimarahi nanti. Kanan kita macet, antri panjang. Untung kita nggak kejebak seperti itu. Mungkin karena libur panjang ya, antriannya panjang teman-teman. Ada bank ATM BCA sebelah kiri. Kanan kita masih antrian. Panjang banget. Habis. SMKN 5 Malang, belok kanan, ada pertigaan tadi itu.
Ada papan petunjuk kalau ke kanan arah Terminal Arjosari atau Bandara Abdurrahman Saleh, lurus Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo. Kita ambil arah lurus. Nanti videonya kita akhiri sampai ke Pandaan atau sampai di Pandaan Pasuruan. Kita cek jalur teman-teman, cek jalur kondisinya di pertengahan tahun 2024 ini seperti apa jalur dari Malang menuju ke Pandaan. Ternyata yang dari sisi Malang masih tetap seperti dulu ya, padat, semi-semi macet. Bahkan mungkin di waktu-waktu tertentu kayaknya macet di situ. Ini saya coba lewat sini sekitar jam 4 lebih ini, mungkin setengah 5 sekarang ya. Posisi kita berada di ketinggian sekarang. Jalan opo iki namanya, seperti jalan layang. Singosari, Bolu Bakpao pertama. Wah enak ya kata ini. Store Karanglo. Atau mungkin posisi kita sekarang berada di Karanglo ya. Ini ada yang dari bawah, kita dari atas. Ketemu di sini jadi rame. Yang dari arah berlawanan terlihat teman-teman, macet panjang. Seperti ini yang di sisi kanan kita, berjalan merayap kendaraannya. Wih, untung nggak terlalu panjang ya. Bakso cantik sebelah kiri, sayangi bakso Nespi. Biasanya kalau bakso itu yang mempengaruhi itu rasa teman-teman ya, yang mempengaruhi jadi rame dan enggak rasanya. Kalau namanya yang unik itu biasanya pertama tok rame, tapi setelah orang yang awalnya tertarik untuk datang, besoknya jadi nggak pengen lagi setelah merasakan rasanya atau udah mencicipi rasanya. Ada SPBU di kiri kita. Di jarak berapa kilo tadi ada SPBU di sisi kanan, kemudian di barusan ada SPBU di kiri kita. Depan kita ada petunjuk itu kalau lurus lewat underpass. Sementara lewat jalan tol belok kanan. Kita ambil arah lurus coba ya. Kita coba ambil arah lurus. Kalau ke kanan itu mengarah ke Batu. Mengarah ke Batu atau masuk ke jalan tol itu belok kiri. Keren Malang ini. Kayak gini kalau hujan gitu nggak banjir ya. Posisinya di bawah tanah soalnya. Rame lagi. Habis melewati jalan yang bercabang atau cabangannya relatif sepi, ini sekarang rame lagi. Mari ngerasani, tadi ngerasani yang sisi kanan macet, sekarang giliran kita yang kena teman-teman. Waduh, ketutupan truk kayak gini.
teman-teman, itu jadi nggak bisa lihat nih, view depannya seperti apa. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya. Gak ketok blas, ketutupan truk. Wih, ternyata lumayan teman-teman, lumayan. Saya tak coba ambil sisi kiri aja kalau gitu ya, biar bisa melipir-melipir, nyalip pelan-pelan dari sisi kiri. Masuk sampai Lawang gini. Kita sekarang berada di Jalan Raya Mandoroko, Singosari. Wah, sudah nyampe Singosari ternyata. Ini lokasi kerajaan Singosari dulu berada. Nah, ini posisinya ada di sebelahnya Candi Singosari. Ini posisi kerajaannya dulu. Karena kalau saya baca sejarah itu, Candi Singosari dibangun era Majapahit untuk menghormati leluhur Majapahit, yaitu di kerajaan Singosari teman-teman. Nah, candinya itu dibangun pas di depan kerajaannya. Alhamdulillah sudah agak lega. Rumah Sakit Prima Husada, belok kiri, pas di kiri kita ini ya, di kiri jalan. Rumah Sakit Marsudi Waluyo. Wah, rumah sakitnya jajar-jajar, bersaing ketat di sini. SMKN 1 Singosari sebelah kiri. Wih, gede banget sekolahnya. Jadi seperti ini teman-teman, penampakan jalur dari Malang menuju ke Pandaan di pertengahan tahun 2024 saat sore hari. Video ini saya ambil. Kondisinya cukup padat, walaupun sekarang sudah ada jalan tol, ternyata tidak terlalu mengurangi ya. Walaupun sudah terkurangi banyak ini pastinya. Ternyata arus di sini, arus kendaraannya masih tetap ramai. Bayangkan dulu sebelum ada tol ya, pasti macetnya panjang luar biasa nih di sini. Ada SPBU lagi di sebelah kiri kita, di daerah Singosari, Malang. Macet karena ada yang belok ke kanan. Terlihat jelas kalau dari kasat mata di depan kita seperti mendung ya. Mudah-mudahan tidak hujan teman-teman. Apakah itu mendung karena gelap atau sekedar kabut yang menutupi gunung-gunung? Biasanya kelihatan gunung kalau di daerah Malang di sini. Kita akan melewati perlintasan rel kereta api pas di depan ini. Ini dia, saya nggak tahu yang ke Malang yang mana, yang ke kanan atau ke kiri.
Posisi sekarang masih berada di wilayah Singosari. Ada Museum Singosari 1,5 km lagi, belok ke kiri. Namanya Museum Singosari. Kita masih tetap lurus mengarah ke Pandaan Pasuruan. Ini dia Candi Singosari sebelah kiri sini, teman-teman. Saya pernah sekali ke situ. Ada Candi Singosari, kemudian kalau lurus ke arah Gunung Arjuno atau gunung apa itu, ada lagi Candi Sumberawan, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Cahaya mataharinya sudah semakin meredup. Mudah-mudahan kita nanti bisa nyampe ke Pandaan, tidak keburu gelap ya, sehingga view di depan kita masih tetap jelas seperti ini. Lurus jalan terus. Habis dari Singosari, kira-kira kecamatan apa lagi yang akan kita lalui? Apakah kecamatan Lawang? Kita cek sebentar lagi. Rindang banget, banyak pepohonannya. Sayangnya kita lewat sini pas kondisi udah agak suram ya, udah hampir gelap, udah hampir malam. Ini kalau siang seru banget nih, dengan view Kabupaten Malang yang asri, pepohonannya yang besar-besar di kanan kiri jalan. Pasti akan terasa sejuk di tengah cuaca matahari yang terik. Kiri perumahan apa ya, kuno-kuno, banyak yang terbengkelai kayaknya. Balai Latihan Kerja di sebelah kiri, BLK apa itu namanya. Kemudian ada markas TNI lagi, banyak ya ternyata di sini markas TNI-nya. Mulai dari lapangan Rampal sana ada banyak banget, sampai ke sini udah berapa kesatuan tadi yang kita lewati. Ini ada Divisi Infanteri Kostrad 2, Divisi Infanteri 2 sebelah kiri. Logonya keren ya, logo naga kembar yang menengok ke kanan dan ke kiri.
Ini truknya masing-masing di kanan kiri podo-podo lambate, sehingga bikin orang yang ada di belakangnya harus ngantri. Sulit soalnya katanya nyalip. Aneka keripik 5.000 sampai 10.000. Oh, sini tempatnya. Sate Paino. Ada markasnya Bos Restu ya di kanan kita. Lampu-lampu jalan sudah mulai nyala, menunjukkan sebentar lagi akan gelap teman-teman. Woi, wah kayak SPBU nih. Jadi nggak perlu khawatir banget teman-teman kalau lewat jalur ini dari Malang menuju ke Pandaan atau menuju ke Surabaya, karena SPBU nih wah kayak. Waduh, kedisian truk besar. Jadi mulai jalan Legend Sutoyo tadi sampai sini walaupun lancar, cuman nggak bisa los teman-teman ya. Agak semi-semi merayap gitu jalannya. Kecepatan rata-rata yang bisa kita ambil ini antara 40 hingga 50 km per jam. Waduh, kok rodok teltik ini rasanya. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Kanan itu mengarah ke tol atau masuk ke dalam tol. Kita tetap lurus mengarah ke Pandaan Pasuruan. Ada SPBU lagi sebelah kiri. Ini SPBU yang biru. Ono SPBU maneh
Cell power. Ini posisinya rada teletik teman-teman. Mudah-mudahan lensanya nggak ketutup sama air ya, butiran-butiran air, sehingga teman-teman bisa melihat view-nya di depan tetap jelas mudah-mudahan. Makanya tadi terlihat dari Malang itu kok kelihatan mendung gitu. Tak pikir cuma sekedar kabut mau malam gitu ya. Ternyata teletik. Saya dulu pernah sekali nyoba bikin video dari Malang ke Pandaan. Cuman waktu itu kita kehabisan memori sehingga nggak bisa dilanjutkan videonya. Nah ini saya coba yang kedua untuk mencoba bikin, tapi ternyata teletik nyampe di sini. Moga-moga nggak hujan. Cuma teletik tok mudah-mudahan. Wih, rindang rek, seandainya lewat sini siang itu pasti kelihatan wow, sejuk gitu. Saya belum menemukan nih posisi kita sekarang berada di daerah mana ya. Apakah sudah nyampe Lawang? Samsat Payment Lawang. Iya teman-teman, tampaknya kita sudah nyampe ke Lawang atau di Lawang, Malang. Kalau nggak salah ini kecamatan terakhir yang kita lalui dari wilayah Kabupaten Malang. Sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Kalau di Pasuruan itu ada beberapa kecamatan ya, saya namanya lupa itu. Untuk sampai ke Pandaan itu sekitar 2 atau 3 kecamatan gitu nanti yang harus kita lewati. Ini dia ada Pasar Lawang, posisinya di depan kita. Penampakan Pasar Lawang di bulan akhir Juni, pertengahan tahun 2024 teman-teman. Penampakannya seperti ini, Pasar Lawang Malang. Jembatan layangnya masih ada sampai sekarang, udah kuno banget nih. Nah pasarnya ada di kiri kita ini. Nah, kanan apa ya? Kanan itu ramai juga, mungkin anak-anakan pasarnya. Banyak yang jualan buah ya di kiri sini. Mungkin mereka untuk mengakomodir masyarakat yang habis wisata di Malang itu sebelum keluar dari Malang, mereka biasanya mampir atau singgah di Pasar Lawang itu untuk belanja oleh-oleh. Makanya banyak banget tadi yang jualan buah, terutama buah apel ya, khasnya Malang itu. Ini ada jalur puter, ini kalau kita lewat di sebelah kiri ini kita akan muter balik ke Malang lagi. Nah, kita ambil arah lurus mengarah ke Pandaan Pasuruan. Wih, keren banget. Ini posisi kita berada ketinggian, di ketinggian dengan view pabrik itu teman-teman. Wih, asap ya. Pencemaran. Mencemari udara masyarakat yang ada di sekitar gunung itu. Tidak tahu gunung apa itu yang ada di kanan kita tadi ya. Surabaya Pasuruan masih tetap lurus.
Pasar Lawang sudah kita lewati tadi teman-teman. Sekarang kita berada di mana ini? Apakah sudah masuk di wilayah Pasuruan? Nah, perbatasannya ternyata ada di depan kita ini. Perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan. Nah, itu tugu perbatasannya teman-teman. Di depan kita ada dua, sisi kanan dan kiri. Ada tulisannya juga di situ, selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Mantap. Oke, kita masuk ke wilayah Pasuruan. Kecamatan pertama yang kita lewati ini kalau nggak salah namanya Purwodadi. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Sambil nanti saya tak juga ngoreksi dengan cara cari tulisan-tulisan di kanan kiri jalan ono, supaya bisa jadi petunjuk. Setelah melewati Gapura tadi itu kita masuk di kecamatan mana. Ini kantor apa ini ya, atau pabrik apa ini di kiri kita ini? PT Rikio Indonesia. Nggak tahu itu produksinya apa. Jalannya relatif lengang ini kalau di sini. Begitu masuk Pasuruan beda banget sama yang ada di Malang tadi ya, padat. Sementara kalau di sini lengang, kita bisa jalan dengan lancar. Ini kecepatan berapa ini? 60. Jadi mending ya dibandingkan sama yang tadi, cuma bisa jalan 40 km per jam. Ono mobil-mobilan, gambare kayak ono mobil polisi ya, padahal bukan. Sudah semakin gelap. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa melihat atau nonton video ini dengan terang. Ada SLA Purwodadi. Oh iya, ini kecamatan Purwodadi. Sebentar lagi nama kecamatannya akan berbeda lagi. Kecamatan apakah yang kedua? Kita cari informasi lagi. Kecamatan yang kedua. Terus nih kayaknya di sini aspalnya rodok basah ya. Beruntung saat kita sekarang sudah nyampe sini, ini kondisi hujannya udah mereda. Tadi kita sempat kena gerimis dikit-dikit. Ada Polsek Purwodadi sebelah kiri. Ikuti mobil di depan ya. Waduh, ada yang kecelakaan nih. Sudah ditolong oleh teman-temannya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya.
Ini walaupun jalannya lengang seperti ini, kalian kalau lewat sini harus tetap hati-hati. Kanan ada kebun raya ya. Kebun raya dulu cukup terkenal, itu salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh para pelajar dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kebun Raya Purwodadi. Di Pasuruan ini ada beberapa tempat wisata yang terkenal. Selain Kebun Raya Purwodadi, ada lagi namanya kebun apa itu teman-teman, yang ada harimaunya itu di Prigen, Pasuruan. Taman Safari, Masya Allah. Bingung, yang ada harimaunya. Taman Safari Prigen. Ini posisinya ada di sebelah kiri kita nanti jalur beloknya, tapi itu masih masuk dan nanjak gitu ya. Posisinya berada di ketinggian. Wilayahnya ikut wilayah Prigen, cuman kita masuknya nggak lewat Prigen ya, ada kecamatan lainnya yang nanti kita lewati. Saya namanya lupa. Nanti ini ada tulisan, tak sebutkan namanya kecamatan apa yang kita lewati setelah dari Purwodadi. Soto ayam Lombok, waduh, dari Lombok sampai ke sini soto ayam. Kebun Pak Budi 1 km di depan kita. Apa itu kebun Pak Budi? Mungkin itu salah satu kreativitas warga ya, nyulap kebunnya menjadi tempat wisata. Maksudnya ditawarkan gitu menjadi tempat wisata. Tapi saya nggak tahu, tulisannya hanya kebun Pak Budi. Ada buah apa atau kebun apa di sana kita nggak tahu. Apa ini kok rame? Ada PT Indolakto. Ini produsen apa ya, PT Indolakto? Alhamdulillah. Ada petunjuk akan ada SPBU di depan, tidak tahu di sisi kanan atau kiri. Oh, ada di sisi kanan teman-teman, tak kira petunjuknya ada di kiri. SPBU nya ada di kiri, ternyata ada di sebelah kanan. Depan kita ada papan petunjuk lagi, itu arah kemana kira-kira. Ini sudah agak gelap, di kaca helm saya sudah nggak gitu kelihatan. Kalau ke kiri itu mengarah ke Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya. Kalau lurus itu mengarah ke Pasuruan, Probolinggo atau Agro Bakti Alam. Berarti kita mengarah ke kiri teman-teman, kita mengarah ke Pandaan, Pasuruan atau arah Surabaya. Nanti videonya kita akhiri sampai ke Pandaan. Silahkan nanti bisa dicek dari Malang sampai ke Pandaan itu jaraknya berapa menit. Teman-teman bisa cek di video ini, nanti tak roll videonya tanpa saya skip ya, tanpa saya cut.
Sari-Sari itu posisi kita berada, nama kecamatannya. Akhirnya Sari, tapi nggak tahu ini depannya apa tadi. Maklum sudah agak gelap, jadi saya lebih fokus untuk melihat jalannya. Apalagi banyak kendaraan yang sering dadak moro-moro nganan ngiri gitu, bikin kita harus waspada teman-teman ya. Kecamatan Purwosari teman-teman, kalau salah mohon dikoreksi ya. Tadi kelihatan sekilas namanya Kecamatan Purwosari. Posisi kita sekarang berada ini, sebelah kiri ada kantor yang gede banget. Ini kantor apa kira-kira? Nggak ada tulisannya ya kalau dari depan. Oh, ini mungkin pintu masuknya, atau masih Misation. Teknologi apa tadi? Bahasa Inggrisnya untuk luru, jadi mau tulisannya Inggris gak begitu cetok ya. Ada SPBU lagi sebelah kanan, cuman kita harus terus ya, buru waktu supaya nggak keburu gelap nanti. Purwosari Pasuruan, kecamatan kedua yang kita lewati setelah Kecamatan Purwodadi di wilayah Pasuruan kalau dari arah Malang. Jadi ini posisi surup-surup ya. Penampakan Kecamatan Purwosari Pasuruan seperti ini. Surup-surup Pasurup soalnya. Ini penjual pentolnya sudah mulai menyebar, penjual cilok ya. Kalau di Jombang itu ada satu kampung itu banyak yang produksi cilok, kemudian yang jual atau sales-salesnya itu menyebar, nggak hanya di wilayah Jombang saja teman-teman, tapi sampai ke Surabaya, sampai ke Madura, hanya untuk jualan pentol ya. Nggak tahu kenapa mereka kok milih tempat yang jauh gitu dari Jombang, atau mungkin di daerah yang didatangi itu minim pesaingnya ya. Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya gitu mereka. Dan di masing-masing daerah itu mereka sudah punya tempat mangkal tersendiri, sehingga pelanggannya mungkin udah banyak sampai direwangi wani berangkat dari Jombang. Ada SPBU sebelah kiri, di sebelahnya bakso dan mie ayam sawaan. SPBU nya sederhana banget ya, cuma ada 2 pompa itu.
Masjid Al apa ini, dulu pernah sholat di situ saya. Kita melewati rel kereta api lagi. Nggak tahu ini arahnya yang ke Malang, ke Pasuruan, atau sebaliknya. Bakso mie pangsit perdamaian sebelah kiri. Ada toko Bismillah. Ini kalau di Jawa Timur yang bagian timur, ini pesaing ketatnya Indomaret, teman-teman. Toko Bismillah. SMKN Sukorejo. Berarti kita sekarang sudah berada di Kecamatan Sukorejo, kecamatan ketiga yang kita lalui kalau dari Malang. Pertama Kecamatan Purwodadi, yang kedua Kecamatan Purwosari, yang ketiga ini teman-teman Kecamatan Sukorejo. Rodok padat di sini, beda sama yang Purwodadi sama Purwosari tadi ya, relatif lengang. Sementara kalau di sini agak padat kendaraannya. Sewajuk ya dengerin kiraat gini, rasanya pengen mampir istirahat. Koramil Sukorejo sebelah kiri. Dan jalan merayap karena di posisi depan itu ada truknya yang menutupi jalur. Truknya gede, jalannya pelan-pelan, akhirnya yang di belakangnya harus antri. Nah ini kalau kalian mau ke Taman Safari Prigen, belok kiri ini teman-teman. Ada tanda gading gajahnya ini ya. Nah kalian bisa lewat sini masuk ke sana. Itu kesananya juga masih relatif jauh ya, masih lumayan jauh.
Nanti masih melewati pemukiman-pemukiman penduduk juga kalau masuk ke sana. Tadi saya lihat ono cegatannya di situ tadi, di sekitarnya Gading tadi itu. Dulu tidak ada ya, cegatannya di dekatnya pintu masuk. Masih berada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Jadi total kalau kita hitung dari Malang ke Pandaan, pas masuk di Pasuruannya itu ada berapa tadi? Kecamatan Purwodadi, Purwosari, kemudian Kecamatan Sukorejo, Pandaan. Ada 4 kecamatan yang harus kita lalui. Sementara yang di Malang itu ada Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, terus mana lagi teman-teman? Atau sebelumnya wilayah kota tadi sebagian. Total berarti ada 4, 5, 6. Ada 6 kecamatan yang harus kita lalui kalau dari Malang menuju ke Pandaan. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Ini saling ngiro-ngiro ya. Mungkin ada kecamatan yang kita lewati tapi kita lupa tidak menyebutkannya. Saya mohon maaf teman-teman. Ada SPBU lagi sebelah kiri. Sampai antriannya hampir keluar ya ini. Ada 4 mobil antriannya. Polsek Sukorejo sudah kita lalui di sebelah kiri tadi. Banyak jalan layang teman-teman ya, mulai dari Malang sampai ke Pasuruan ini. Sudah ada berapa tadi? Lupa nggak saya hitung. Banyak jalan layang seperti ini. Rumah sakit Sahabat sebelah kanan. Antri panjang lagi.
kiri kita. Selamat jalan di Kecamatan Sukorejo. Berarti kita ntar lagi masuk ke wilayah Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Semakin padat sekarang, mungkin karena bareng dengan kegiatan orang-orang yang baru keluar dari pabrik ya. Habis selesai jam kerja mereka pada pulang. Akibatnya kondisi arus lalin menjadi lebih padat dan semi-semi macet seperti ini. Kelihatannya panjang banget teman-teman. Kadang menyepit, akhirnya menyepitkan diri sekalian ini. Jadi Sukorejo tadi sudah relatif lebih ramai ya setelah dibandingkan dengan Purwodadi dan Purwosari. Nah ini di wilayah Pandaan ini jauh lebih ramai lagi teman-teman, sampai macet seperti ini. Oh, ada pembangunan jembatan. Iya benar. Di depan kita ini ada pembangunan jembatan sehingga arus kendaraan harus melintas bergantian nih, yang dari 2 lajur menjadi 1 lajur. Coba turun kalau gitu ya. Oke, kita coba turun teman-teman. Kita cek penyebab macetnya ada di titik pembangunan jembatan yang ada di depan kita ini. Dijamin hilangan tuh, jalannya geronjal kayak gini. Nah ini dia di depan kita ini menyempit karena ada kegiatan pembangunan jembatan. Nah ini tutup pisang, kita nggak bisa lihat. Kita sudah semakin dekat dengan ibu kota Kecamatan Pandaan. Ada Petung Asri, Masjid Ar-Rahman, Kelurahan Petung Asri di sebelah kiri kita.
seperti ini penampakan ibu kota Kecamatan Pandaan, teman-teman. Jadi ini ujung dari perjalanan kita sudah sampai di bundaran ya. Iya benar, kita sudah sampai di bundaran Pandaan. Itu ada pertigaan, kalau ke kiri mengarah ke Prigen, sementara kalau ke kanan itu mengarah ke Surabaya. Nah, kita akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa jadi bahan informasi buat teman-teman yang pengen tahu jarak tempuh dari Malang menuju ke Pandaan itu berapa lama, terus kemudian dari atau sebaliknya kalau dari Pandaan menuju ke Malang berapa lama. Nah, itu kalau ke kiri sana mengarah ke Surabaya, saya tak muter lagi. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.